Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita dan kejelekan-kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Perkenalkan, nama saya Fahral Muhammad Ayas. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Telekomunikasi dengan NIM 1010724000086 dari kelas 2403. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita seorang Rasul, bukan hanya sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai teladan hidup. Sosok manusia yang tidak hanya berbicara tentang surga, tapi menunjukkan jalannya lewat perilaku, tutur kata, dan sikap. Hidup yang penuh kasih dan hikmah. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi dapat datang dari mana-mana, opini berseliweran. Nilai-nilai hidup bisa begitu mudah berubah. Di tengah dunia yang dipenuhi banyak informasi, seringkali kita merasa kebingungan. Kita merasa kehilangan arah, kita merasa kehilangan petunjuk. Tapi di saat itulah Rasulullah kembali hadir dalam ingatan dan benak kita, tidak secara fisik, tapi lewat warisan yang beliau tinggalkan. Apa itu? Yaitu sunnah-sunnahnya. Karena sesungguhnya sunnah Rasulullah bukan hanya tentang apa yang beliau lakukan, tapi mengapa beliau melakukannya. Ada nilai, ada hikmah, ada cinta yang besar kepada Allah, dan kasih yang tulus kepada umat manusia dalam setiap langkahnya. Mengikuti sunnah berarti belajar untuk melihat dunia bagaimana beliau melihatnya. Dengan hati yang jernih, dengan akal yang bijak, dan dengan cinta yang tak terbatas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi, saudara sekalian yang saya cintai, hal pertama yang perlu kita pahami ketika berbicara tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah adalah bahwa hal ini merupakan bukti nyata dari cinta kita kepada Allah. Bukan sekadar ucapan atau klaim di lisan, tetapi sebuah pembuktian lewat tindakan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Surah Al-Imran ayat ke-31 sampai ke-32. Imam Ibnu Katsir
rahimahumullah berkata berkenaan dengan tafsir ini. Ayat yang mulia ini sebagai bagian sebagai hakim terhadap semua yang mencintai Allah, yang mengaku mencintai Allah, dan akan tetapi ia tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya ia pendusta dalam pengakuannya itu, hingga ia mengikuti syariat dan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh perkataan dan keadaannya. Sebagaimana terdapat dalam kitab sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man amilan." A few moments later. Sebagaimana terdapat dalam kitab sahih dari Rasulullah Sallallahu A few inches later. Sebagaimana terdapat dalam kitab sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntutan kami padanya, maka amalan itu akan tertolak." Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Saudaraku yang dirahmati Allah, One eternity later. saudaraku yang dirahmati Allah, hal kedua yang menjadi makna penting dalam mengikuti sunnah Rasulullah adalah bahwa hal ini merupakan wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang bukan hanya terasa di hati, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu, siapa yang mencintai seseorang, pasti ingin selalu bersamanya, ingin meniru, ingin menyenangkan dan tidak mengecewakan orang yang dicintainya. Begitu pula kita dengan Rasulullah, kita akan lebih mengutamakan petunjuk beliau dibanding siapapun, bahkan dibanding pendapat manusia lain yang mungkin bertentangan dengan sunnah. Seseorang tidak menjadi orang yang beriman yang sempurna hingga ia mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada seluruh manusia. Rasulullah bersabda, "Tidaklah beriman dengan sempurna seorang dari kamu sehingga kamu menjadi yang paling Seseorang tidak menjadi orang yang beriman hingga ia mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada seluruh manusia di muka bumi ini." Ini seperti yang disampaikan dalam hadis, yaitu Rasulullah bersabda, "Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kamu sehingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari nomor 15, Muslim nomor 44 dari Anas bin Malik. Jika seseorang mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada seluruh manusia, maka ia akan mengikuti petunjuk beliau dan lebih mengutamakannya petunjuk siapapun dari kalangan manusia yang ada di muka bumi ini. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, ia akan mengutamakannya dan mengutamakan kecocokan dengannya. Jika tidak, maka ia tidak benar dalam kecintaannya. Dan ia hanya orang yang mengaku-ngaku saja. Maka orang yang benar dalam kecintaannya kepada Nabi SAW ialah orang yang nampak dari tanda-tanda tersebut. Pertama dari tanda-tanda itu ialah meneladani Nabi SAW, mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajarannya, mengikuti perkataannya dan perbuatannya, dan beradab dengan adab-adabnya, baik pada saat kesusahan, kemudahan, pada waktu senang maupun benci. Makna ketiga dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah bahwa di sanalah letak petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan. Dalam kehidupan ini, manusia seringkali dihadapkan pada simpang jalan, pada banyaknya arah, dan banyak sekali pilihan. Banyak suara, tapi tidak membawa kita pada kebenaran.
Maka satu-satunya jalan yang benar-benar lurus yang terjamin sampai kepada keridhaan Allah adalah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan dengan terang. Surah An-Nur ayat ke-54. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, yaitu menuju jalan yang lurus dalam hal perkataan dan perbuatan, sehingga tidak ada jalan bagi kamu menuju petunjuk kecuali dengan mentaatinya. Tanpa itu tidak mungkin, bahkan mustahil. Karena itulah sunnah Nabi adalah sebaik-baik pedoman hidup. Allah pun menyebutkan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan terbaik, khususnya bagi orang yang memiliki harapan kepada rahmat Allah, yang takut pada hari akhir, dan yang senantiasa mengingat Allah dalam kesehariannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Maka mengikuti sunnah bukan hanya bentuk cinta, tetapi juga kebutuhan, agar langkah kita tidak melenceng, agar kita tidak tersesat di tengah gemerlap dunia dan bisik-bisikan yang menyesatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari semua yang telah kita bahas hari ini, dapat kita tarik benang merah bahwa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekedar tuntutan keagamaan, melainkan jalan kehidupan. Ia adalah wujud cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasulullah, dan sekaligus kompas yang akan menuntun kita agar tidak tersesat dalam dunia yang semakin membingungkan ini. Kompas ya. Sunnah Rasul bukan hanya tentang apa yang beliau lakukan, tetapi bagaimana dan mengapa beliau melakukannya. Ia adalah lentera yang menerangi hati, penyejuk jiwa di kala gundah, dan pegangan kokoh di tengah derasnya arus zaman. Mengikuti sunnah adalah pilihan jiwa yang sadar bahwa hidup ini singkat, bahwa tujuan kita bukan hanya dunia tapi akhirat. Maka siapa yang mencintai Allah, ia akan mengikuti Rasulnya. Siapa yang mencintai Rasul, ia akan meneladani jalannya. Dan siapa yang istiqomah di atas sunnah, maka ia tengah meniti jalan menuju cahaya petunjuk yang membawa ridho kepada ridho dan rahmatnya. Mari kita tutup dengan doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk selalu mencintai Rasulnya, memudahkan langkah kita untuk mengikuti sunnahnya, dan mengumpulkan kita kelak bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tempat yang dijanjikan bagi hamba-hamba yang setia. Demikian akhir ceramah saya akhiri. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.